Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 22 ya di bulan September 2023 dan tidak bosan-bosannya. Seperti biasa guys, kita selalu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys. Dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 1,67% dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya di sini guys. Di mana dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami penurunan di 1,9%, kemudian untuk Ethereum juga turun ya di 2,34%. Kemudian BNB juga turun di 1,63%, disusul oleh XRP tipis ya di 0,5% guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin rata-rata memang minus semua ya, dan pergerakannya diperkirakan rata-rata di 1-2% guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri yang terlihat dari chartnya ya, setelah close candle kemarin di bawah 27.000 dengan penurunan yang cukup tebal ya volumenya, dan sekarang masih bertahan di MA20 untuk time frame daily-nya. Kita doakan aja semoga di MA20 ini masih menjadi titik support yang cukup kuat ya, sehingga bisa melanjutkan untuk kenaikan dari Bitcoin ini dan mencoba retest lagi di 27.000 guys. Dan untuk DCA kita rekomendasikan aja di harga sekitar 26.000 ya untuk lebih konservatif guys. Dan untuk lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di harga sekitar 25.000 guys. Oke. Jadi kita akan update lagi nanti untuk pergerakan harga Bitcoin ini selanjutnya ya. Tetap stay tune. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Crypto Potato, di mana di sini diinformasikan ya bahwa bos dari Binance yaitu Changbin Zhao meminta pengadilan guys untuk membatalkan gugatan dari SEC guys. Jadi drama SEC dengan Binance ini masih berlanjut ya, di mana kepala eksekutif Binance yaitu CZ telah mengajukan dokumen pengadilan yang bertujuan untuk membatalkan gugatan terhadap perusahaan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Pada 21 September, perusahaan mengajukan petisi setebal 60 halaman yang menyatakan ya bahwa regulator keuangan melangkahi wewenangnya ya ketika menggugat mereka. SEC menggugat Binance pada bulan Juni menuduh berbagai pelanggaran termasuk kesalahan penanganan dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, dan melanggar peraturan sekuritas. Binance dan CZ menuduh SEC mencoba menjatuhkan hukuman secara retroaktif sebelum memberikan panduan publik tentang mata uang kripto menurut Bloomberg. Menurut pengajuan pengadilan, pengacara dari Binance menulis ya bahwa dalam upaya untuk mengklaim kekuasaan regulasi atas industri kripto, SEC mendistorsi teks undang-undang sekuritas. SEC juga berusaha untuk memperluas yurisdiksinya secara global untuk memasuki transaksi pada platform mata uang kripto asing, tulisnya. Pengajuan terpisah ya berusaha untuk membatalkan gugatan terhadap Binance US yang secara hukum dikenal sebagai BAM Trading Service, dan divisi Amerika Serikat dari pertukaran kripto terbesar di dunia telah hampir dilenyapkan ya oleh langkah tersebut guys, yang mungkin merupakan tujuan awal dari ketua SEC yaitu Gary Gensler. Namun demikian ya, Binance mencetak kemenangan kecil melawan regulator awal pekan ini, di mana pada 19 September SEC gagal ya meyakinkan hakim federal untuk segera mengizinkan para penjabatnya menyelidiki perangkat lunak Binance US. Hakim-hakim mengatakan bahwa dia tidak cenderung untuk mengizinkan pemeriksaan saat ini, dan dia mengatakan bahwa SEC harus mengajukan permintaan yang lebih khusus dan berbicara dengan saksi tambahan. Pengacara Jeremy Hogan melihat ironi ya dalam apa yang terjadi pada Binance tahun ini. Perusahaan ini telah digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC dan juga SEC guys. Satu agensi menuduh BUSD stablecoin Binance adalah komoditas dan agensi lainnya mengklaim bahwa itu adalah sekuritas. Hogan mengomentari premis dari gugatan lain yang dilayangkan kepada perusahaan. Sekarang, jika Vincent mengajukan gugatan dan menuduh BUSD adalah mata uang, Binance akan mencapai trifecta suci. Jadi kita tunggu aja guys kelanjutan dari drama SEC dan juga Binance ini guys, karena cukup menarik untuk diikuti. Karena apapun ya hasil akhir dari perseteruan ini tentu saja akan membuat masa depan kripto ini mau dibawa kemana guys, karena efeknya pasti akan sangat masif. Dan tentu saja buat token natif dari Binance yaitu BNB ini juga akan terkena imbasnya juga. Dan juga kasus-kasus yang mungkin mirip ya dengan yang dialami Binance ini juga akan berdampak juga guys. Jadi kita tunggu aja nanti hasil akhirnya seperti apa dan kita akan selalu update ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoinis.
Di mana di sini diinformasikan bahwa Ethereum dan juga Cosmos ini kompatibel dengan sebuah kota, guys, di mana Korea Selatan ingin mewujudkannya. Jadi sebuah laporan lokal mengkonfirmasi bahwa Busan, kota yang terpadat ya kedua di Korea Selatan, berencana untuk menggunakan Ethereum dan juga Cosmos untuk proyek kota blockchain, guys, atau blockchain city ya. Kota di Asia ini telah mengembangkan kemampuan blockchain untuk sementara waktu ya, dan berencana untuk menggandakan upayanya. Kota blockchain Korea Selatan akan beroperasi dengan Ethereum dan Cosmos, di mana laporan tersebut mengklaim ya bahwa proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2026 sebagai bagian dari Busan Digital Asset Exchange atau BDAI dan rencana jadwal masa depan. Kota Korea Selatan telah bereksperimen dengan berbagai implementasi teknologi blockchain, di mana Busan sedang mencari cara untuk menawarkan layanan seperti voucher digital dan lainnya, dan cara bisnis dapat beroperasi di blockchain. Namun percobaan tersebut menemui kendala ya karena perbedaan antara jaringan dan pengalaman pengguna yang tidak nyaman ya dalam hal UX. Seperti yang diketahui ya oleh para pengguna kripto, beroperasi di Ethereum dan banyak sidechain-nya sangat berbeda ya dengan aplikasi yang berjalan di Cosmos, Cardano, Tezos, Solana, dan jaringan lainnya. Blockchain ini memiliki biaya transaksi dan kecepatan serta membutuhkan alat yang tidak semua orang itu mau menguasainya, guys. Oleh karena itu, Busan memutuskan untuk berkonsentrasi pada Ethereum dan Cosmos untuk menstandarisasi inisiatif blockchain-nya. Menerapkan kota blockchain ini akan menelan biaya sekitar 100 miliar won Korea atau sekitar 74 juta dolar, dan proyek ini akan beroperasi di sekitar BDAE. Upaya kota Busan untuk berkontribusi dengan teknologi blockchain. Menurut laporan tersebut, BDAE diluncurkan pada November 2022 tetapi belum beroperasi, guys. Perusahaan akan mengungkapkan rencana bisnisnya dalam acara mendatang di bulan November ini. Tempat perdagangan akan memberikan pengguna akses ke komoditas, bahan baku, dan aset lainnya melalui produk token. Dalam jangka panjang, BDAE juga berencana untuk menawarkan akses ke aset lain, termasuk hak kekayaan intelektual, IP, atau global yang ditokenisasi. Aset yang ditokenisasi dan produk keuangan terkait telah mendapatkan perhatian dari berbagai sektor, di mana bank, bursa, dan penyedia layanan keuangan telah mencatat manfaat potensial dari penerapan produk-produk ini. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada 8 September ya, Federal Reserve Amerika Serikat menyatakan hal berikut mengenai potensi manfaat tokenisasi, di mana kemampuan pemrograman token kripto dan kemampuan untuk memanfaatkan kontrak pintar memungkinkan adanya fitur tambahan yang dapat disematkan ke dalam aset token yang juga dapat menguntungkan pasar untuk aset acuan yang mendasarinya. Sebagai contoh, mekanisme penghematan likuiditas dapat diimplementasikan dalam penyelesaian aset ditokenisasi meskipun tidak dapat diimplementasikan untuk aset yang ada di dunia nyata. 26 atribut-atribut ini dapat menurunkan hambatan untuk masuk bagi investor yang lebih luas sehingga menghasilkan pasar yang lebih kompetitif dan liquid serta penemuan harga yang lebih baik. Selain kota blockchain dan BDAE atau Busan Digital Asset Exchange ini, Busan akan meluncurkan dana inovasi blockchain juga. Inisiatif ini akan mendukung pengembangan teknologi blockchain dan infrastruktur yang terkait. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira implementasi dari BDAE ini atau Busan Digital Asset Exchange ini efeknya seperti apa ya. Dan jika memang ya menggunakan blockchain Ethereum dan juga Cosmos ini pasti akan berdampak ya. Jika memang menggunakan kedua blockchain ini tentu saja akan berpengaruh terhadap token natif kedua blockchain ini, yaitu ETH dan juga Atom ya, yang merupakan token natif dari Cosmos. Jadi ini cukup menarik guys ya. Dan kita tunggu aja guys, apakah hal ini akan ditiru oleh kota-kota lain atau mungkin di negara lain juga. Ini cukup menarik guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya. Selanjutnya kita lansir ya dari harian Daily Coin, di mana di sini diinformasikan bahwa Tether ini melanjutkan praktik pinjaman berbasis token yang sedang kontroversi guys. Jadi kebangkitan kembali pinjaman terjamin Tether Holdings yang mengejutkan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keberangkatannya dari rencana penghapusan tahun 2023. Tether Holdings sebagai penerbit mata uang kripto yang berbasis di British Virgin Island telah kembali memberikan pinjaman dengan jaminan melalui token Tether-nya sendiri kepada pelanggan. Langkah ini dilakukan kurang dari setahun setelah perusahaan awalnya mengindikasikan niatnya ya untuk menghentikan praktik pemberian pinjaman ini. Tether Holdings melaporkan peningkatan aset pinjaman sebesar 200 juta dolar. Dalam pembaruan keuangan kuartalan terbaru mereka ya, Tether Holdings mengungkapkan bahwa aset mereka termasuk 5,5 miliar dolar dalam bentuk pinjaman pada 30 Juni, menandai peningkatan dari 5,3 miliar dolar yang dilaporkan pada kuartal sebelumnya.
seorang juru bicara perusahaan telah mengkonfirmasi ya bahwa Tether memang telah memulai pinjaman baru. Meskipun sebagian besar aset yang tercantum dalam laporan perusahaan terdiri dari surat-surat berharga dan instrumen-instrumen lain yang mudah dikonversi dan beresiko rendah, pinjaman adalah proposisi yang sama sekali berbeda, guys. Perusahaan tidak dapat menjamin pembayaran kembali dan kemampuan untuk menjual pinjaman dengan imbalan dolar atau kecukupan agunan yang dimiliki. Nah, yang menarik adalah transparansi yang terbatas seputar sifat pinjaman yang dijamin ini. Tether Holdings hanya mengungkapkan sedikit informasi mengenai peminjam atau jaminan spesifik yang mereka terima ya untuk pinjaman-pinjaman ini. Khususnya pinjaman ini diterbitkan dan didenominasi secara eksklusif dalam token Tether. Aktivitas peminjaman yang diperbarui ini menandai pergeseran ya dari sikap Tether Holding sebelumnya pada Desember 2022 ketika mereka mengumumkan niat mereka untuk menghapus pinjaman terjamin sepenuhnya pada tahun 2023. Dan menurut Alex Well, juru bicara Tether Holdings, perubahan arah ini dipicu oleh permintaan pinjaman jangka pendek dari klien lama pada kuartal kedua 2023. Wack menolak untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa pelanggan mungkin perlu menjual agunan dengan harga yang tidak menguntungkan atau apakah pinjaman baru diperpanjang tahun ini untuk mencegah gagal bayar pada pinjaman yang ada. Memperparah ketidakjelasan ini, Tether Holdings tidak merilis laporan keuangan yang diaudit atau neraca yang komprehensif, guys. Jadi kita tunggu aja guys kelanjutannya seperti apa ya, karena efeknya juga pasti akan sangat masif jika terjadi sesuatu pada Tether ini guys dengan USDT-nya. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwa USDT ini merupakan stablecoin terbesar ya untuk saat ini guys. Dan jangan sampai terjadi hal-hal buruk dengan Tether ini karena pasti sangat masif sekali guys efeknya guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari bitcoin.com. Di sini diinformasikan bahwa Opera ini meluncurkan dompet berbasis blockchain yang kemungkinan atau memungkinkan transfer stablecoin P2P yang cepat untuk pengguna di Afrika guys. Jadi pencipta browser web Opera Mini baru-baru ini mengumumkan peluncuran dompet berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna di Afrika untuk melakukan transfer stablecoin dengan cepat. Integrasi dompet stablecoin ke dalam browser Opera Mini diharapkan dapat membuka akses pengguna ke aplikasi terdesentralisasi atau dApps dan proyek-proyek yang dibangun di jaringan Celo. Opera, inovator web global, baru-baru ini mengumumkan peluncuran dompet berbasis blockchain yang dibangun di atas blockchain Celo. Dalam sebuah pernyataan pers, Opera mengatakan bahwa dompet yang dikenal sebagai MiniPay ini membuatnya lebih mudah dan lebih terjangkau bagi orang-orang di seluruh Afrika untuk memperoleh dan mengirim atau menerima stablecoin. Dompet yang dimasukkan ke dalam browser web Opera Mini ini ya pada awalnya akan memungkinkan pembayaran stablecoin P2P atau peer-to-peer yang cepat dan mulus. Dan menurut siaran pers, integrasi MiniPay ke dalam browser Opera Mini juga akan membuka akses bagi pengguna lama dan baru ke aplikasi terdesentralisasi atau dApps dan proyek-proyek yang dibangun di jaringan Celo. Mengomentari apa yang telah digambarkan sebagai kemitraan mutakhir antara Opera dan Celo Foundation, Jorgen Arnesen, EVP Mobile di Opera mengatakan ya, bahwa pengguna di Nigeria, Kenya, Ghana, dan Afrika Selatan telah mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran yang masih ada mengenai biaya yang tinggi, waktu layanan yang tidak dapat diandalkan, kurangnya transparansi mengenai kemajuan transaksi, dan kurangnya akses ke data seluler. Dan oleh karena itu, kemitraan ini merupakan momen penting ya dalam dunia keuangan digital dengan kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pada akhirnya menghasilkan uang dengan cara yang tidak memerlukan izin. Memuji kemitraan dengan Opera, salah satu pendiri dari Celo Blockchain ya, yaitu Rene Rensburg, mengatakan bahwa timnya sangat senang berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki jejak global, wawasan lokal, dan kemampuan teknis. Rensburg juga menyarankan bahwa integrasi dompet MiniPay ke dalam browser dapat menjadi kasus penggunaan The Killer yang ditunggu-tunggu oleh industri Web3. Sementara itu, pernyataan pers juga mengungkapkan bahwa dompet stablecoin pada awalnya hanya akan beroperasi di Nigeria sebelum berkembang ke Kenya, Ghana, Afrika Selatan, dan negara-negara Afrika lainnya. Nah, ini menarik guys ya, yang dilakukan oleh Opera Mini ini guys. Dan menurut saya ini keren banget, dan secara tidak langsung ini akan mendukung adopsi dari kripto itu sendiri semakin luas ya. Karena di luar sana ya banyak sekali sebenarnya orang-orang yang kesulitan untuk mentransferkan dana mereka guys. Dan khususnya di Afrika hal ini masih menjadi suatu masalah ya. Dan kita doakan aja semoga layanan yang diberikan oleh Opera Mini ini bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan khususnya untuk Celo Foundation atau blockchain Celo itu sendiri dengan token native-nya Celo ini menjadi hal yang cukup menarik yang tentu saja diharapkan bisa mendongkrak harga dari
token Celo itu sendiri guys. Kita akan update lagi nanti seperti apa kelanjutannya. Dan kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl. Di sini diinformasikan bahwa Mt. Gox memperpanjang batas waktu pembayaran dengan estimasi sekitar 3,7 miliar dolar lebih guys dalam pembayaran Bitcoin dan Bitcoin Cash. Jadi pertukaran kripto yang sudah tidak aktif yaitu Mt. Gox yang memperpanjang ya tenggat waktu untuk membayar Bitcoin dan juga Bitcoin Cash senilai 3,7 miliar dolar kepada para krediturnya. Dalam sebuah pengumuman baru, wali amanat rehabilitasi Mt. Gox yaitu Nobuaki Kobayashi mengatakan bahwa bursa kripto tersebut tidak akan dapat melakukan pembayaran tertentu ya pada tenggat waktu awal mereka pada 31 Oktober 2023 dan telah memperpanjang tanggal tersebut selama 1 tahun guys. Wali amanat rehabilitasi tidak akan dapat menyelesaikan pembayaran pada tenggat waktu pembayaran dasar dan pembayaran lump sum awal dan pembayaran menengah yang semuanya ditetapkan pada 31 Oktober 2023. Oleh karena itu, dengan izin dari Pengadilan Distrik Tokyo, wali amanat rehabilitasi telah mengubah batas waktu pelunasan pokok, pelunasan sekaligus awal dan pelunasan menengah dari 31 Oktober 2023 waktu Jepang menjadi 31 Oktober 2024 waktu Jepang guys. Namun menurut Kobayashi ya, perpanjangan waktu tersebut hanya berlaku bagi kreditur yang gagal mengungkapkan informasi yang diperlukan tepat waktu. Dan bagi kreditur yang telah mengungkapkan informasi yang diperlukan, maka mereka akan dibayar sebelum tenggat waktu awal yaitu 31 Oktober 2023 guys. Untuk kreditur rehabilitasi yang telah memberikan informasi yang diperlukan kepada kurator rehabilitasi, pembayaran akan dilakukan secara berurutan paling cepat akhir tahun ini. Di sisi lain, untuk kreditur rehabilitasi yang belum memberikan informasi yang diperlukan kepada wali amanat rehabilitasi, maka wali amanat rehabilitasi terus meminta kreditur rehabilitasi tersebut untuk memberikan informasi yang diperlukan sebelum pembayaran dilakukan karena pembayaran belum dapat dimulai guys. Mt. Gox diretas pada tahun 2011 ketika pelaku kejahatan mendapatkan akses ke dompet yang berisi Bitcoin dan mencuri 850.000 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan senilai sekitar 500 juta dolar pada saat itu guys. Dan kalau kita konversi ke harga ini, maka setara dengan sekitar 22 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin guys. Jadi kabar untuk Mt. Gox ini memang masih menjadi kabar utama ya. Dan ini menarik kalau kita lihat ya, mekanisme yang diambil oleh Mt. Gox ini untuk pencairan dananya kepada para krediturnya ya tentu saja yang mengalami peretasan dulu. Dan kita harapkan ya semoga mekanisme yang dilakukan oleh Mt. Gox ini tidak menggoyang harga, khususnya untuk Bitcoin itu sendiri guys. Karena seperti yang kalian tahu ya, kalau kita konversi harga Bitcoin pada tahun 2011 kita bandingkan dengan harga di 2023, maka kecenderungan ya dari para kreditur untuk mencairkan dana mereka ini sangat besar sekali guys. Dan pasti imbasnya akan sangat buruk ya dengan adanya penjualan yang masif ya terhadap Bitcoin ini guys. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi, dan untuk sementara ini dulu informasinya guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi ya jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak yang di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.